ngaos fikih kitab khusus, ngaos tasawuf kitab khusus. Tayana tauhid fikih tasawuf hijikeun. Gitu nya. Kondisinya di sini disatukan, disusun dengan rapi, dengan sistematis. Nah, itu. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian ini juga yang akan kita lihatnya, tidak semua ulama itu ketika menulis kitab kan seperti Imam Ghazali kayaknya. Aya nu langsung bismillahirrahmanirrahim pasal pertama gitunya rukun Islam. Selesai gitunya. Nah, tidak semua ulama menuliskan dulu sistematika isi kitabnya. Nah, kalau Imam Ghazali kan secara khusus ditulis kieu si nate dan begini. Ya, jadi ketika kita memasuki nanti bahasan-bahasan dalam Ihya Ulumuddin, kita sudah memiliki gambaran. Isinya tuh begini, gitu. Aya naon wae. Kemudian selanjutnya wa innama hamalani sareng pastina nyandah ka abdi ala taksisi hadal kitabi kana nyusun ieu kitab ala arba'ati arba'in netepan 40 amroni 2 perkara. Naon amroni 2 perkara. Jadi selanjutnya Imam Al-Ghazali menyampaikan apa yang membawa beliau menyusun Ihya Ulumuddin ini menjadi 4 rubu tadi. Nah, bet disusunan ku Imam Ghazali itu kan ada rubu ibadat, ada rubu adat, ada rubu mudikat, ada rubu munjiat. Nah, bet disusunan siga kitu. Nah, Imam Ghazali menyampaikan ada 2 hal yang mendorong beliau untuk menyusun kitab Ihya Ulumuddin menjadi 4 rubu seperti ini. Mana ahaduhuma ari salah sahijina tina anu 2 tadi, wahwal ba'isul asliyu, yang itu adalah pembangkit atau motivasi yang asal, motivasi yang awal. Apa kenapa dibagi 4? Kata Imam Ghazali, anna hadat tartib, sungguh susunan ini sayaktosna susunan ieu fit tahqiqi dina ngajelaskeun wa tafhimi sareng dina mahamkeun kadoruri sapertos ilmu doruri. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kenapa dibagi 4? Yang pertama alasannya karena susunan menjadi 4 bagian ini dalam memberikan pemahaman, dalam menjelaskan itu seperti ilmu doruriyah. Naon ilmu doruri? Nah, ilmu itu ada yang disebut ilmu doruri, ada yang disebut ilmu naldori. Ada ilmu doruri, ada ilmu naldori. Kalau ilmu doruri itu ilmu yang bisa dipahami dengan mudah tanpa harus berpikir mendalam, tanpa harus merenung panjang. Contoh mana ilmu doruri, 1 tambah 1 2 tos, gitu. Tidak harus berpikir panjang, tidak harus merenung panjang, dengan mudah bisa dipahami. Ini ilmu doruri. Yang kedua ada ilmu nadhari. Kalau doruri mah tidak membutuhkan pemikiran mendalam, tidak membutuhkan pemikiran panjang perenungan. Kalau yang nadhari perlu pemikiran mendalam, perlu perenungan mendalam, perlu berpikir panjang, diteliti pula. Gitu. Itu ilmu nadhari. Gitu. Nah, susunan dibagi 4
4 ini doruri, kata Imam Ghazali. Jadi karena doruri gampang lah mahamna, gitu ya. Gampang mahamnya. Gitu. Ini kata Imam Ghazali. Kenapa kemudian disebut mudah memahaminya? Nah, li'annal ilma, karena saya tosna ilmu alladzi anu yutawajjahu bihi ilal akhirah, dianggo madep di kajalan ka akhirat, yang kosimu ila ilmil muamalati, yang kosimu kabagi ila ilmil muamalati karena ilmu muamalah, wa ilmil mukasyafati sareng ilmu mukasyafah. Nah, kita lihat susunan pertama ya. Melihatnya. Kata Imam Ghazali, ini doruri mudah memahaminya. Iyalah mahamna. Kita runut ya. Karena ilmu untuk menuju akhirat itu terbagi dua. Ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Ya, paham? Yang pertama ada ilmu muamalah, yang kedua ada ilmu mukasyafah. Nah, ini wa'ani sareng ngamaksad abdi, kata Imam Ghazali, bi ilmil mukasyafati kalawan ilmu mukasyafah teh ma kana ilmu yutlabu anu disupri an dipelajari minhu ti ilmu tenaun kasful maklumi faqat, keterbukaan pengetahuan saja. Nah, kita melihat ilmu tadi jalan akhirat itu yang satu ada ilmu tadi itu muamalah, yang kedua ilmu mukasyafah. Kita ambil dulu ilmu mukasyafah. Yang kedua ada ilmu muamalah. Nah, kalau ilmu mukasyafah, ilmu yang ketika dipelajari itu sampai keterbukaan ilmiah saja, sampai ke pengetahuan. Jadi setelah tahu sudah. Itu ilmu mukasyafah. Nah, ini contoh-contoh, walaupun bukan pada hakikat ilmu mukasyafahnya, tapi contoh. Misalkan kita belajar tentang ada 10 malaikat Allah, namanya Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Titik, sampai itu pengetahuan. Ada yang harus diamalkan? Tidak. Beda dengan kita belajar sholat. Sholat itu harus kemudian kita praktekkan. Ayeuna orang praktekkan jadi malaikat Jibril, pantu. Malaikat praktek jadi malaikat Mikail, ngatur rezeki, ngatur hujan, gitu ya. Nah, itu sampai kepada titik pengetahuan bahwa kita tahu keberadaan malaikat. Aya Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, dan yang lain-lainnya. Kita belajar tentang ada malaikat Azrail, malaikat pencabut nyawa. Nah, saat itu dipraktekkan, main hanjel mah, gitu. Kita gitu. Jadi, nah itu sesuatu yang dipelajari sampai pada titik pengetahuan. Tidak ada dimensi amal. Sampai tahu. Itu. Ini ilmu mukasyafah. Kemudian wa'ani sareng ngamaksud abdi bi ilmil muamalati kalawan ilmu muamalah, makana ilmu yutlabu minhu anu suprih
tina ieu ilmu ma'al kasfi sertanya keterbukaan ilmiah tadi apa? Al amalu bih. Nah, kalau ilmu muamalah selain keterbukaan ilmiah juga harus diamalkan. Aya amal geunana. Ya contohnya tadi salat. Setelah kita tahu oh salat teh kieu, syaratna ieu, rukunna ieu, setelah itu harus mengerjakan salat. Ini ilmu muamalah. Ini kita harus hati-hatinya. Ini istilah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Berbeda nanti kalau kita belajar ilmu fikih. Nah, kita akan sama bertemu di Ihya Ulumuddin ada ilmu muamalah, di fikih ada ilmu muamalah, tapi yang dimaksudnya berbeda. Lamun di Ihya mah ada ilmu mukasyafah, ilmu muamalah. Kalau di fikih mah ke aya ibadah, muamalah, munakahah, jinayah gitu ya. Ibadah salat, puasa, zakat, haji. Muamalah dalam fikih itu simpan pinjam meminjam gitu ya. Perburuhan, kerjasama bisnis gitu ya. Itu semua muamalah. Kemudian nanti munakahat, urusan nikah, urusan yangan jodoh, itu nyalamnya. Nah, dia pikir muamalah, munakahat lah. Itu munakahat. Nanti ayat jinayah mah urusan naon, pencuri dan yang lain-lainnya gitu ya. Pidana, jarimah. Nanti ada hukum acara pidana, ada masalah peradilan dan yang lain-lain. Itu kalau dalam ilmu fikih. Jadi kalau ada istilah muamalah dalam ilmu fikih mah isinya teh perburuhan, jual beli, gitu ya, pinjam meminjam, persewaan, gitu. Itu ilmu muamalah dalam istilah fikih. Berbeda dengan ilmu muamalah dalam istilah kitab Ihya Ulumuddin. Kade. Kita jangan sampai tertukar istilah, gitunya. Tertukar istilah. Dan ini penting ketika kita belajar satu ilmu, itu adalah kita hati-hati dengan istilah. Karena mungkin ada istilah dalam satu ilmu yang istilahnya sama dengan di ilmu yang lain tapi pengertiannya berbeda. Contoh misalkan kalau di bahasa Arab kita belajar ilmu nahwu ada istilah kalam. Apa yang disebut kalam dalam ilmu nahwu? Kalimat sempurna. Itu kalam dalam ilmu nahwu. Tapi begitu kita belajar ilmu tauhid, ada yang disebut kalam. Naon ari kalam dalam ilmu tauhid? Sifatun min sifatillahi ta'ala, salah satu sifat Allah. Gitu ya. Nah berbedanya kan ada wujud, kidam, bako, yang itu sifat kalam. Jadi sifat kalam dalam ilmu tauhid, nuhun. Alhamdulillah, nuhun. Kalau berkenaan ada kalam dalam ilmu tauhid yang itu adalah sifat Allah. Ada kalam dalam ilmu nahwu yang artinya kalimat sempurna. Tapi ulah campur. Jangan sampai ketika kita belajar tentang ilmu tauhid, sifat Allah kalam, kalam itu artinya adalah kalimat sempurna. Jadi Allah itu punya kalimat yang sempurna. Misalkan yang kemudian terdiri dari subjek, predikat, objek. Ulah gitu. Nah, kenapa kalau bicara subjek, predikat, objek dan lain-lainnya itu nanti ke ilmu nahwu, ke ilmu bahasa, bukan dalam ilmu tauhid. Nah, ini kita harus hati-hati. Muncul lagi kalam dalam istilah ilmu fikih. Salah satu yang membatalkan sholat dalam bab sholat dalam ilmu fikih adalah al-kalam.
kalam dalam ilmu fikih yang membatalkan sholat itu maksudnya adalah berbicara yang diarahkan kepada sesama makhluk. Tapi kalau berbicara anak Allah mau orang ngadua dina sholat kan teu batal. Tapi begitu ngobrol, keurnaon maneh gitu ya. Gitu ya. Aya anu batur tos ruku manehna ngadeg keneh hei ruku atuh batur geus ruku gitu nya ceuk urang teh kitu ka batur ta eta naon batal. Nah ucapan kita menegur tadi itu kalam dalam ilmu fikih salat, ucapan yang membatalkan salat gitu. Nah ini kita harus hati-hati gitu ya, harus hati-hati. Jadi ketika belajar satu ilmu, kita harus teliti dengan istilahnya. Atau nanti misalkan, ini yang lebih jauh. Kalau kita belajar ilmu nahwu, kita belajar ilmu nahwu, ada yang disebut marfu'un, gitu ya. Marfu'un. Terjemahnya marfu'un itu diberi i'rab rofa. Contoh salah satu i'rab rofa teh ujung kalimatna domah. Itu dalam ilmu nahwu. Tapi kalau kita belajar ilmu hadis, ada hadis marfu gitu ya. Bukan hadis yang ujung kalimatna domah, bukan kan deh gitu ya. Bukan ujung hadis yang ujung kalimatna domah, bukan gitu ya. Nah ini kita harus hati-hati gitu ya. Kita harus hati-hati. Jadi iya istilahnya naon gitu ya. Gitu ya. Ini istilahnya dalam ilmu yang mana? Nah tadi ini istilah yang dipakai oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jangan tertukar dengan istilah yang dipakai oleh ulama fikih. Kita kembali ilmu mukasyafah, ilmu yang dipelajari untuk keterbukaan pengetahuan saja. Kalau ilmu muamalah, ilmu yang dipelajari yang bukan hanya untuk keterbukaan pengetahuan, tapi juga kemudian harus diamalkan. Nah, kita lanjutkan. Wal maksudu sareng ari anu dimaksud min hadal kitabi tina ieu kitab. Yang dimaksud dari kitab Ihya Ulumuddin ini apa? Ilmu muamalati faqat, ilmu muamalah saja. Jadi dari dua ilmu ini ada ilmu mukasyafah dan ada ilmu muamalah yang akan dibahas di kitab Ihya Ulumuddin itu ilmu muamalah. Imam Al-Ghazali tidak akan membahas ilmu mukasyafah. Duna ilmil mukasyafati, ente ilmu mukasyafah. Kenapa? Kenapa Imam Ghazali sampai seperti ini? Nah, ke bawah ada penjelasannya. Allati la rukhsata. Ilmu muamalah itu tidak ada kebolehan. La rukhsata teu aya rukhsah, tidak teu aya kebolehan fi idaiha dina nyimpen na ieu ilmu mukasyafah al-kutuba kana kita. Kata Imam Ghazali, ilmu mukasyafah itu sejatinya bukan ilmu yang boleh dituliskan pada kita. Sejatinya. Nah, hari contoh tadi malaikat itu namanya contoh yang pengetahuan saja, tapi itu bukan sejatinya mukasyafah teh sanes kitu nya. Nah, karena mukasyafah itu nanti berkaitan dengan keterbukaan hati gitu ya. Keterbukaan hati, menyaksikan petunjuk gaib gitu ya, dan yang lainnya. Nah, ilmu mukasyafah ini kata Imam Ghazali bukan sesuatu yang diperbolehkan untuk dituliskan pada satu kitab, pada kitab. Wa in kanat barisanajan aya itu ilmu mukasyafah ya goyatu maqsadit talibin. Itu puncak maksud para penuntut ilmu.
Jadi para penuntut ilmu itu sebetulnya itu mengejar ke ilmu mukasyafah. Kenapa? Pada ilmu mukasyafah inilah orang seakan sampai kepada keterbukaan terhadap hakikat. Gitu ya. Hakikatnya ya teh kumaha. Gitu ya. Hakikatnya itu seperti apa? Itu adanya pada ilmu mukasyafah. Wa matmahu nadharis siddiqin, dan ini menjadi keinginan, penelitian, pandangan para siddiqin. Wa ilmul muamalati, sareng ari ilmu muamalah, thariqun ilaihi, itu jalannya. Nah, kalau ilmu mukasyafah itu nanti pencapaian, puncak pencapaian, kalau ilmu muamalah ini jalan untuk mencapainya. Jadi orang lamun aya nu ngaku-ngaku abdi kasyaf, saya sampai memiliki ilmu mukasyafah, tapi mereka tidak menempuh ilmu muamalah, tara sholat, tara puasa, keheula gitu. Keheula. Jangan-jangan pengakuannya terhadap ilmu mukasyafah itu bohong. Kenapa? Karena untuk menuju ilmu mukasyafah harus melalui jalan ilmu muamalah lah gitu. Walakin lam yatakalamil anbiya'u shalawatullahi alaihim. Walakin lam yatakalam, tapi tidak memperkatakannya, tenyarioskeun saha al anbiya'u, para nabi shalawatullahi alaihim, ma'al khalqi, sartana makhluk, illa fi ilmi tariqi, angin dina ilmu jalan. Para rasul tidak memperkatakan, tidak memperbincangkan dengan makhluk secara umum kecuali ilmu jalan, wal irsyadi ilaihi, dan petunjuk kepadanya. Ilmu jalan teh yang mana? Ilmu muamalah, yang oleh baginda Nabi diperkatakan, dibicarakan dengan masyarakat, dengan manusia secara umum, itu adalah ilmu muamalah, jalannya. Kumaha ilmu mukasyafah? Wa amma ilmu mukasyafati, areng anapun ari ilmu mukasyafah, falam yatakallamu fihi illa birrumzi wal imani. Falam yatakallamu fihi, para nabi tidak memperbincangkannya, tidak membicarakannya, illa birrumzi, kecuali rumus-rumusna, wal imai, sareng isyarat-isyaratna, ala sabilit tamsili, netepan jalan permisalan, wal ijmali, dan garis besarnya saja. Jadi ketika yang di baginda Nabi bahas dengan detail dengan sesama, dengan manusia secara umum, itu adalah ilmu muamalah, jalan untuk ilmu mukasyafah. Sedangkan ilmu mukasyafah oleh para nabi itu hanya diberi rumus-rumus dan isyarat-isyarat saja. Hanya diberi contoh-contoh saja gitu. Permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan saja. Garis besar-garis-besarnya saja. Baginda Nabi, para nabi tidak membicarakannya secara umum dengan detail. Kenapa? Ilman, karena terang minhum biqusuri afhamil khalqi anil ihtimali. Karena tahu para nabi itu bahwa masyarakat secara umum itu lemah untuk menanggung pemahaman ilmu mukasyafah. Berat. Mau berat. Masyarakat secara umum diajak ngobrol hakikat mah
berat cenah gitu nya. Makanya bahasan-bahasan hakikat itu bahasan-bahasan terbatas. Itu. Bahasan-bahasan terbatas, bukan bahasan-bahasan yang terbuka secara umum. Karena bagi masyarakat secara umum berat gitu, untuk membuka, memahami ilmu muka syafah. Makanya misalkan kalau ada di antara kita anu ribut, nah eta teh teu aya dalilna, tapi ternyata menurut para ulama thariqah naon ieu tah dalilna aya gitu. Kenapa? Karena ini urusan mungkin akan masuk ke ruang-ruang hakikat, ke ruang-ruang ilmu muka syafah. Sehingga oleh orang-orang umum mah teu kapendakeun dalilna gitu. Karena ini bahasan khusus. Yang tidak terbuka kepada seluruh masyarakat. Nah, lamun nu diiringkeun salatna kieu berarti eta muamalah keneh hari salat mah. Belum sampai kepada muka syafah. Oh gitu. Ya. Nah, kalau orang kemudian ada seperti orang yang muka syafah gitu nya. Nah, dalam kelompok-kelompok tertentu mau ngobrol muka syafah hakikat dan yang lain-lain, sehingga kemudian banyak orang yang mengikuti. Nah, diikuti teh da karena umum mah teu ngartos kana ilmuna, si eta teu salat milu teu salat ya nah. Nah, itu sudah jelas menyimpang. Kenapa? Karena jalan tetap harus mengacu kepada ilmu muamalah. Ketika kita melihat orang-orang tertentu yang kita pandang tinggi ilmunya, tinggi keimanannya, tinggi perjalanan spiritualnya sudah lanjut, dan kita aneh terhadap amalnya, tos tongiringan eta. Kenapa? Karena orang mah bukan makomna di situ. Kita makom masyarakat umum ilmu muamalah. Nah, lamun ilmu mukasyafah gitu nya. Tadi nyantai dina rezeki, tara usaha, tara naon, salah. Bukan seperti itu. Karena ketenangan, karena mukasyafah itu di dalam hati. Bukan kemudian tercermin dalam dia tidak berusaha. Karena kalau urusannya usaha dan tidak usaha, eta diantaranya kita engke ngaosna dina kitab Hikam, bahwa manusia ada dua kelompok. Ada kelompok yang disebut mujarridin, ada kelompok yang disebut muktasibin. Kelompok mujarridin itu bukan orang yang santai, usaha, tidak beramal apapun. Hanya mujarridin itu amalnya, aktivitasnya tidak secara langsung berhubungan dengan jalan rezekinya. Tapi apakah dia diam saja tara amal gitu? Dia bahkan mungkin lebih sibuk. Kan sibukna lain dagang gitu ya. Sibukna lain macul gitu ya. Sibuknya lain ternak, sibuknya lain bisnis gitu ya. Sibuknya bukan itu, tapi dia juga punya kesibukan dalam amal-amal yang lain. Misalkan kalau kita melihat ajengan di pesantrennya, dari pada subuh dugi ka jam 10 ngawuruk santri gitu. Dia sibuk gitu, bukan santai. Bukan santai. Tapi pan eta cenah teu usaha cenah. Bahkan di pasantrenna santri ge teu mayar.
tapi rizkina aya. Nah inilah mujaridin. Ini kelompok mujaridin. Rizkina aya urusan Allah eta. Ini mau kelompok mujaridin. Bukan kelompok mukasyifin, bukan kelompok ahli ilmu syafa, bukan. Tapi kelompok yang disebut mujaridin. Nah, kalau kelompok yang muktasibin, dia harus berusaha. Kedah dagang atau kedah macul, kedah naon gitu ya. Aktivitasnya harus seperti itu. Kedah ke pabrik gitu ya, kedah ke kantor, itu kelompok muktasibin. Nah, yang mujaridin maupun yang muktasibin, mungkin dia itu ahli ilmu mukasyafah, mungkin juga tidak. Mungkin wae ahli bisnis teh, dia orang ahli ilmu mukasyafah. Mungkin. Dia punya pabrik 10 misalkan gitu ya. Pagi-pagi ke pabrik, kontrol pegawai. Wah, mana ya gitu. Gitu ya. Kalau kita lihat aktivitasnya gitu ya. Seperti itu. Padahal dia mungkin ahli ilmu mukasyafah, dah hatena mah tos muka. Hatena mah tos muka. Gitu. Nah, jadi kita jangan melihat orang mukasyafah atau tidak teh tina usaha atau henteu gitu ya. Jadi, tidak, bukan itu. Karena ilmu orang yang mukasyafah dan yang tidak itu adanya di keterbukaan hatinya. Masalah rizkina tenang sareng henteu dina hatena. Sanes ningali kariweuh usaha. Sanes ningali kariweuh usaha. Nah, aya jalmi nu cicing wae tapi hatena mah rudet. Aya nya cicing tapi hatena mah rudet. Aya gitu. Aya jalmi nu riweuh tapi hatena mah tenang, tentrem. Gitu. Aya itu tuh gitu. Nah, aya anu cicing wae tenang gitu nya. Aya nu riweuh oge tenang gitu. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa pasti mukasyafah itu diukur dari mujarid atau muktasib tadi. Tidak seperti itu. Jadinya karena urusan keterbukaan hati. Pelan masalah batin, masalah batin seseorang. Jadi hati-hati kita dalam menilai, hati-hati kita kemudian dalam memperhatikan. Iya nate kade. Iya nah. Itu iya nate. Nah, kita kembali ke yang tadi bahwa para nabi dalam membahas ilmu mukasyafah itu hanya memberikan rumusan-rumusan dan isyarat-isyarat sebagai permisalan gitu ya. Dan garis besarnya saja, tidak membahas secara rinci kepada makhluk, kepada manusia secara umum gitu. Nah selanjutnya wal ulama sareng ari para ulama warasatul anbiya anu mangrupikeun pewaris para nabi famalahum sabilun, maka teu aya jalan kangge aranjeuna kangge para ulama teh ilal uduli kana nyimpang an-nahjit ta'asi tina jalan ngalap contoh wal iktidai sareng nuturkeun Kanjeng Nabi. Maksudnya apa? Kalau Nabi saja dalam hal ilmu mukasyafah itu hanya menyampaikan isyarat-isyarat, rumusan-rumusan dan contoh-contoh saja gitu. Tidak membahasnya secara umum terbuka, secara detil berkaitan bab-bab hakikat, ulama ge entong kitu. Ulama ge cukup memberikan isyarat. Jangan sampai aya orang yang disebut ulama di masyarakat secara umum ngebahas ilmu hakikat gitu ya, ngebahas ilmu muka syafah terbuka gitu. Kenapa? Ini melanggar jalan baginda Nabi.
melanggar jalan baginda Nabi. Kenapa? Apalagi kata baginda Nabi, khatibin nas bi qadri uqulihi. Berbicaralah kepada manusia itu dengan ukuran kemampuannya. Masyarakat secara umum mah berat ngobrolkeun hakikat, entong ngobrolkeun hakikat gitu ya. Entong. Nah ini, jadi ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Dan di antaranya karena itulah Imam Al-Ghazali dina Ihya mau ngebahas muka syafa, mau ngebahas hakikat-hakikatan seperti itu, tapi Imam Ghazali yang akan membahas itu ilmu muamalah. Ta ieu we jalana amalkeun gitu. Ieu jalana amalkeun. Ini yang akan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Orang teraskeun heula tadi. Yuk. Oh, sok ari berhubung muktasibin. Kan? Oh, berhubung muktasibin. Oh, no, tenang. Kayak kan kebagian ya. ya sok tenan naon. Nah, orang lanjutkan. Summa inna ilmal muamalati terasa yaktosna ilmu muamalah. Nah, ilmu muamalah ini ya, yang qasimu eta narima kabagi ila ilmin dohirin karena ilmu dohir. Urang luncatkeun wa ila ilmin batinin sareng kana ilmu batin. Jadi di ilmu muamalah ini aya ilmu dohir, B ilmu batin. Ini ngamaksad abdi ya, al ilma bi amalil jawari. Ilmu dohir teh ilmu amal anggota badan, jasmania itu. Ilmu muamalah aya ilmu dohir, ilmu amal kenen dengan anggota badan jasmania. Ini ilmu dohir. Nah, wa ila ilmu batin, ya ari ilmu batin kumaha? Ani al ilma bi a'malil qulubi. Kata Imam Ghazali, aku bermaksud abdi ngamaksad kana ilmu batin teh al ilma kana ilmu bi a'malil qulubi pikeun amalkeun hate. Jadi kalau ilmu dohir untuk diamalkan oleh badan jasmania kita, ilmu batin itu untuk diamalkan oleh hati kita. Gitu. Kebayang ya? Kita ulangi tadi. Ilmu jalan akhirat itu aya ilmu mukasyafah, aya ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah, ilmu yang dipelajari itu hanya sampai keterbukaan ilmiah. Kita punya pengetahuan, tidak memiliki dimensi amal. Kalau ilmu muamalah, ilmu yang dipelajari, yang setelah kita mengerti, tahu, terbuka teh eta kedah diamalkeun. Harus diamalkan. Nah, yang harus diamalkan ini ada ilmu dohir yang harus diamalkan oleh badan jasmani kita. Ada ilmu batin yang harus diamalkan oleh hati kita. Oke, apa ya? Kemudian wal jari sareng ari nu berlaku alal jawarihi kana anggota badan imma adatun eta aya anu adat wa imma ibadatun sareng aya anu ibadah. Jadi ilmu dohir kabagi dua.
ada ibadah, ada adah. Kade ya ibadah san adat dalam istilah ilmu di kitab Ihya Ulumuddin. Ya istilah ibadah sareng istilah adah yang mana? Dua rubu pertama. Rubu kahiji rubu ibadat, rubu kedua rubu adat. Ya, jadi dua rubu pertama itu bicara ilmu tauhid, ilmu ibadah sareng ilmu adat. Ibadah teh nu mana? Nu hablum minallah, anu adat hablum minannas. Kemudian wal waridi sareng ari nu anu sumping anu jol alal qulubi kana pirang-pirang hate allati anu hiya bi hukmil ihtijabi kalawan hukum narima kahijab anil hawasi tina panca indra min alamil malakuti etati alam malakut imma mahmudun aya anu terpuji wa imma mazmumun sareng aya anu tercela. Nah, sedangkan yang berkaitan dengan hati tadi, yang berkaitan dengan hati itu ilmu batin. Nah, kenapa dikatakan batin? Karena hati itu terhijab, tertutup dari panca indra, teka tingali ku soca, teka kuping ku cepil, teka letak ku letah, gitu ya, teka angse ku pangambung, teka cabak ku pa. Nah, makanya dikatakan batin, tertutup dari panca indra. Nah, hati ini min alamil malakut, termasuk kepada alam malakut, alam malaikat. Artinya alam malakut hati mana, bukan alam nasut kita, bukan alam kemanusiaan kita. Maka orang betul bisa apal ke hati batur. Karena ini bukan di alam kita, hati ini bukan di alam kita dalam kehidupan duniawi ini. Tah yang terjadi kepada hati imma mahmudun wa imma mazmumun. Mahmud terpuji, mazmum tercela. Yang terjadi, yang datang, yang dilakukan oleh hati kita, ada yang terpuji, ada yang tercela. Gitu. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Nah, di Ihya Ulumuddin akhirnya yang terpuji engke disebatkeuna munjiat, yang tercela disebatkeuna muhlikat. Disebatna munjiat, disebatna muhlikat. Nah, sampai di sini kebayang ya. Orang ulangi tiluhur. Sederhana. Ilmu teh aya mukasyafah, aya ilmu muamalah. Nu mukasyafah saur Imam Ghazali moal dibahas. Ya, nu dibahas nu muamalah. Muamalah aya dua, dohir, batin. Yang dohir ada dua, ibadah dan adah. Anu batin aya dua, mahmud dan mazmum. Mahmud diistilahkan juga di awal itu dengan munjiat. Mazmum diistilahkan dengan
muhlikat. Munjiat yang menyelamatkan, muhlikat yang mencelakakan. Nah, sampai ke sini ke atas kebayangnya. Kenapa jadi 4? Ya kieu. Nah, kenapa jadi 4? Nah, iya bayangan anak. Itu fabil. Kak, selanjutnya Imam Ghazali menyampaikan fabil wajib, maka jadinya gitu ya. In qasama terbagi naon hadal ilmu ieu ilmu teh ila syatraini kepada 2 bagian. Mana zahirin wa batinin. Ilmu muamalah teh kabagi zahir sareng batin. Wa syatru zahiru sareng ari bagian zahir al muta'alliqu bil jawarih anu berkaitan sareng anggota badan jasmani in qasama kabagi ila adatin wa ibadatin. Kabagi jadi ibadah dan adat. Wa syatrul batin bagian batin al muta'alliqu bi ahwalil qalbi anu kaitana sareng keadaan hati wa akhlaqin nafsi dan akhlak jiwa, akhlak diri in qasama narima kabagi ila madmumin wa mahmudin. Terbagi kana mahmud sareng mazmum, terpuji dan tercela. Fakanal majmu maka aya weh kumpulana keseluruhannya arba'atu aqsamin 4 bagian. Nah ini kata Imam Ghazali gampilnya mahamna gampil, makanya kenapa kata Imam Ghazali dibagi 4 itu ini seperti ilmu daruri gampil karena ilmu teh memang 4 akhirnya gitunya. Ilmu teh memang 4 ibadah, adat, muhlikat dan munjiat. Jadi terbagi menjadi 4 gitu. Wala yasyuddu sareng teu nyimpang naon nadzarun pandangan fi ilmil muamalati dina ilmu muamalah an hadhil aqsami tina ieu pirang-pirang bagian anu 4. Oke. Sampai sini kata Imam Al-Ghazali. Nah, jadi akhirnya pembahasan ilmu muamalah tidak akan menyimpang, tidak akan keluar dari 4 bagian ilmu ini. Ilmu ibadah, ilmu adah, ilmu muhlikah, ilmu munjiat. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Toh sesakitu. Seur henteu ngan 4 lah. Anu 4 teh kabagi janten sabaraha? Janten 40. Anu ibadah aya 10 Mas Allah. Anu ada 10 Mas Allah. Muhlikat sabaraha? 10 Mas Allah. Munjiat 10 Mas Allah. Oh, iya. Nah ini sistematikanya kata Imam Ghazali. Isinya ihya teh kieu. Jadi nanti kurang pasti aneh, gitunya bahasannya akan seperti ini. Ini alasan pertama, motivasi pertama kata Imam Al-Ghazali, kenapa ihya itu dibagi menjadi 4 bagian, mengikuti pembagian ilmu ini. Tos sakit. Motivasinya itu, motivasi pertama nanti. Kunaon dibagi jadi 4-nya? Iya alasanana. Karena ilmu itu akhirnya terbagi 4. Gitu. Gitu. Tos weh. Karena tos beres no 4-nya, tos beres gitu. Tamat gitu kan, tos beres, tos 4 sadayana gitu ya. Gitu. Nah, tapi ini kan alasan pertama. Ya. Nah, alasan kedua, kenapa dibagi
seperti menjadi 4. Tah eta mah urang simpen kami ngon payun we gitu nya. Tas setengah 10 gitu. Tas setengah 10 lawang itu kita simpan ke minggu yang akan datang gitu. Asani al-ba'is asani, pembangkit atau motivasi kedua. Kenapa Imam Al-Ghazali membagi Ihya Ulumuddin itu menjadi 4 bagian? Kunaon alasanana? Nah ini setidaknya ini memberikan kita gambaran bahwa ketika beliau membagi begitu, membagi begini dan yang lain-lainnya, beliau itu memiliki alasan. Itu asal-asalan, geus lah urang dieun opat weh gitu ya. Geus lah urang dibagi ya weh. Henteu, ada alasannya. Kenapa beliau mengambil pilihan-pilihan ini. Nah, iya teh maksudnya atuh urang bagi 5 apa bagi 7 apa bagi 8 gitu ya. Henteu. Kata Imam Ghazali, biar mudah gitu ya. Ini ibadah ada muhlikah dan munjiah. Gitu. Oh, seperti itu. Nih beres alasan pertama, alasan keduana orang simpen gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan barokah, manfaat, yang salah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya untuk biasa aya 1 2 kata rosan khusus. So. Sama antara habluminallah dengan habluminanas itu sama, bahwa kedua-duanya itu adalah bagian dari keberagamaan kita, bagian dari kesolehan kita. Kalau ada yang habluminallahnya baik, habluminanasnya jelek, berarti positif habluminallah, negatif habluminanas. Kan gitulah ya. Ayeuna habluminanasnya bagus, habluminallah nanti positif habluminallah, negatif positif habluminanas, negatif habluminallah. Karena positif dina habluminallah, dalam hubungan dengan Allah ibadahnya bagus, tapi adahnya dengan sesama manusianya buruk. Berarti dia dapat pahala ibadah, dapat doraka, ada gitu ya. Dapat doraka dari hubungan dengan sesama manusia. Hubungan sesama manusianya bagus, dapat pahala dari urusan hubungan sesama manusia. Tapi hubungan ke Allah jelek, doraka, siksa dari hubungan dengan Jadi tidak kemudian karena sholatnya rajin gitu ya. Kemudian tapi jeung tetangga pasti wae gitu ya. Kemudian eta soleh henteu. Ta sholatna itu mungkin hancur. Pahala-pahala sholat hancur ku doraka pasea jeung tetangga. Kondisinya seperti itu. Jadi antara kedua hal ini, habluminallah dan habluminanas ini yang bukan untuk dipilih salah satu, tapi untuk dipraktekkan seiring sejalan, bersama-sama sekemampuan kita. Bahkan kalau kita ya lihat hadis-hadis Nabi, Nabi itu langsung mengkaitkan la yu'minu ahadukum idza bata sya'bana wajaruhu ji'an. Tidak sempurna iman orang yang tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya lapar. Kan ini habluminanas. Temerhatikeun tetangga nu lapar bareng sorangan gitu ya. Teu sampurna iman. Kondisinya seperti itu. Di yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, gitu ya, fal yukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Iman urusanna jeung naon nampi tamu, gitu.
Kesempurnaan iman berkaitan dengan menerima tamu. Iman hablum minallah kan sebetulnya. Menerima tamu hablum minannas. Tapi tidak dipandang sempurna hablum minallah na imanna ketika dia tidak mau memuliakan. Gitu pengitanya, gambarannya. Bukan untuk diambil salah satu, tapi untuk dilaksanakan dua-duanya secara harmonis. Orang adu manis ke, gitu nya, ya nate. Itu kumaha. Begini. Ya. Jadi ketika kita melakukan ibadah walaupun di atas di atas sesuatu yang kecil tapi dikerjakan terus itu jadi suatu ibadah. Contoh saja contohnya kita menyapu di halaman tapi rutin gitu tiap hari jadi kan amalan gitu. Karena maksudnya ya saat ini mah pengalaman pribadi saya kayak namanya kita aja gitu tiap malam gitu. Ya. Ya. Intinya baginda Nabi itu mengatakan tentang bahwa bertakwalah dengan sekemampuanmu. Tanya titik pertama, bertakwalah sekemampuanmu. Nanti bagaimana dari sekian banyak amal, kita kemudian melihat ada amal yang wajib, ada amal yang sunnah. Yang wajib ayanu fardu ain, ayanu fardu kifayah. Kalau yang fardu ain itu mah tidak bisa tidak, wayah. Nah, salat 5 waktu tidak bisa dilanggar. Itu mah mau tidak mau. Yang fardu kifayah kita bisa memilih berbagi dengan orang lain. Terkedah sakampung ngamandian jenazah sadaya, sasiuk sewa ngantri gitu ya. Terkedah tos we duaan, tiluan cukup. Karena itu fardu kifayah. Pilihan. Ketika fardu kifayah sudah pilihan. Ketika sunat sekian banyak pilihan, yang sunat kita juga bisa memilih. Karena yang sunat itu tidak harus kita kerjakan tanpa tetapi. Gitu ya. Yang sunat itu boleh kita pilih. Nah, tadi masalahnya kemudian tahajud. Dengan apa? Dengan hablum minannas yang lain. Tahajud itu sunat. Nah, urusannya tahajud itu sunat. Karena tahajud itu sunat berarti tahajud itu amal pilihan. Boleh kita memilih tahajud, boleh kita memilih amal yang lain. Yang sama-sama amal sunat. Nah, bahkan kalau kita belajar fikih, ya, kalau orang misalkan tahajud setiap malam rutin terus-menerus, tahajud nate panjang. Kemudian siang harinya dia punya kewajiban mencari nafkah, kerja. Mencari nafkahnya terganggu. Karena siang teh betunuh. Karena malamnya tahajud. Tahajudnya itu berubah hukum dari sunat jadi makruh. Karena mengganggu kewajibannya di siang hari. Kebayangnya? Atau pelajar. Ya pelajar. Namun namanya pelajar rajin pisan tahajud wengi luar biasa. Ari enjing-enjing pas ngaos pas lebat sekolah tidur di kelas tahajudna makruh gitu. Yang seperti itu tahajudnya menjadi
makruh. Karena tahajudnya sunat, ternyata yang sunatnya itu malah mengganggu kewajibannya dalam menuntut ilmu. Tahajudnya jadi makruh. Karena ini kita perlu melihat pilihan-pilihan tadi. Jadi boleh memilih, boleh mangga. Abdi mah berat, mun tahajud mah siang teh, aduh, harus kerja. Berat ya, nah itu oke gitu ya. Gitu. Nah abdi mah berat tahajud teh, naon we, da abdi mah gaduh rezeki langkung bade nambihan sedekah we, gitu nya. Henteu nambihan tahajud, gitu nya. Da tahajud mah matak berat, berat kok kangge abdi mah. Silahkan. Manusia punya pilihan-pilihan amal. Seperti tadi disampaikan bahwa walaupun tadi kata Imam Ghazali semua itu menempuh jalan yang sama, tapi tidak ada pengingkaran bahwa masing-masing orang mungkin punya perhatian khusus kepada satu amal tertentu yang tidak diperhatikan oleh yang lain. Iya anu ieu mah rajin kana puasana gitunya, tapi rada kirang dina sedekah mah gitunya. Da memang eueuh sedekah keunaan oge cenah gitunya. Ieu mah rajin luar biasa kana sedekahna, ngan kana puasana rada kirang gitunya. Itu enggak ada masalah gitunya. Karena itu tidak ada masalah. Ieu mah rajin kana naon shalawatan gitunya. Gitu. Ieu rajin istighosahan ya. Ieu rajin tawa naon tadarusan gitu ya. Nah ini masing-masing amal, bahwa setiap orang mungkin punya pilihan perhatiannya secara khusus dalam amal. Gitu. Nah sebagian ulama seperti Ibnu Athaillah yang menyampaikan tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'il waridatil ahwal. Allah mensyariatkan beraneka ragam amal karena kondisi hamba-hambanya itu berbeda. Jadi diberi kesempatan, nu ieu teu tiasa sok nu ieu. Teu tiasa eta mah abdi mah berat eta. Nu ieu diberi kesempatan oleh Allah dengan ada pilihan beraneka ragam amal. Jadi teu naon mangga gitu nya. Kita memperhatikan kemampuan kita. Kita mampunya di mana gitu. Kita mampunya di sini. Tekuni itu. Abdi mah mampu di sini, tekuni. Dan masing-masing itu punya kemuliaannya. Yang satu tidak kemudian akhirnya dipandang lebih tinggi dari yang lain. Yang lebih tinggi dari yang lain, eta mah urusan Allah. Bagaimana Allah menerima amalnya. Kecuali untuk hal-hal tertentu yang Allah memang menunjukkan secara khusus gitunya keutamaan amalnya gitu. Keutamaan amalnya secara khusus. Nah, ini kelebihan amal ini kelebihan amal ini gitunya, termasuk kekapayun lah. Begitu kita masuk Kitabul Ilmi, kita akan melihat kelebihannya menuntut ilmu apa gitu, keutamaan untuk orang-orang yang mau menuntut ilmu. Kita pengennya ya orang cekapkeun heula ala hadhi kita semoga dari berkah manfaat, yang salah mendapatkan ampunan Allah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah wa ala man nawahu salafus shalihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik firli walidayya amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna stauda'naka ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Astaghfirullah li
walakum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.